Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Novita bakalan bikin video tentang pemeriksaan fisik kelenjar tiroid. Nah, kalian tahu nggak sih kelenjar tiroid itu apa? Kelenjar tiroid adalah gangguan yang disebabkan oleh kelainan bentuk atau fungsi kelenjar tiroid. Nah, penyakit ini itu sering terjadi pada wanita, tetapi penyakit ini itu tidak bisa untuk ditularkan. Nah, kelenjar tiroid adalah kelenjar yang terletak di leher dan berfungsi untuk menghasilkan hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Nah, gangguan pada tiroid ini dan hormon tiroid akan menimbulkan gejala penyakit tiroid yang berbeda-beda tergantung jenis dan penyebabnya. Nah, setelah itu saya akan memberikan prosedur bagaimana cara teknik dalam pemeriksaan fisik kelenjar tiroid bersama teman saya. Ini Novita bakalan dibantu sama teman sekaligus saudara yang bernama Hai, Nah, aku Jasmia. ya, jadi Bia ini tuh nanti berperan sebagai pasien yang akan Novita periksa kelenjar tiroidnya. Apakah kelenjar tiroidnya dia itu ada atau tidak? Ya, Novita bakalan bertanya-tanya tentang identitasnya. Waalaikumsalam, Sus. Selamat malam. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya perawat Novita. Mbak ini bisa manggil saya Novita. Nah, saya yang akan memeriksa Mbaknya tentang kelenjar tiroid. Kalau boleh tahu nama Mbaknya siapa? Nama saya Jasmia, Panggilannya siapa? Bio, Oh, baik Mbak Bio. Saya bertanya, alamatnya di mana? di Jalan Urip Sumoharjo. Umur berapa? Sekarang umur 18. 18 tahun. Apakah sebelumnya Mbak Bio pernah untuk melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid? Belum. Oh, baik. Kalau begitu saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar tiroid. Waktunya sekitar 5 menit di sini. Apakah Mbak Bio bersedia? Ya, saya bersedia, Sus. Nah, jadi kan sudah bertanya-tanya tentang identitasnya Mbak Bio. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam pemeriksaan ini itu hanya ada dua. Yang pertama adalah sarung tangan dan yang kedua adalah senter. Nah, sebelum melakukan prosedurnya, alangkah baiknya kita untuk mencuci tangan terlebih dahulu. Setelah cuci tangan, jangan lupa kita untuk menggunakan handscoon. Baik, Mbak Bio, saya akan melakukan prosedurnya ya. Ya. Pertama-tama nanti itu prosedurnya ada dua cara, dengan cara inspeksi dan palpasi. Nah, kalau inspeksi itu kita berhadapan, saya melihat Mbak Bio dengan pandangan seperti ini dan saya melihat bagian leher sini untuk melihat kelenjar tiroidnya. Jadi nanti kerudungnya Mbak Bio itu ditaruh ke belakang supaya mudah dalam melakukan pemeriksaan. Nah, kalau cara yang kedua adalah palpasi. Nah, palpasi ini itu diraba. Nah, yang pertama adalah inspeksi. Permisi Mbak Bio, bisa kerudungnya untuk ditaruh ke belakang. Nah, kita lihat apakah ada benjolan atau tonjolan. Kita lihat benjolannya itu, kita lihat juga benjolannya ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Lalu kita lihat apakah dia licin atau kasar, dan kita lihat jumlah benjolan yang ada di daerah leher. Kita lihat apakah ada jaringan parut. Mohon maaf Mbak untuk menelan karena saya akan melihat apakah ada benjolan atau tidak. Mbaknya posisi di depan saya dan saya akan berada di belakang Mbaknya. Ininya tetap, Sus? Iya, tetap. Jadi seperti ini. Lalu posisikan kepala Mbaknya noleh ke kiri. Lalu sedikit menunduk. Maaf ya Mbak. Jadi kan Mbaknya sudah noleh ke kiri dan sedikit menunduk. Nah, tangan sebelah kiri digunakan untuk meraba benjolan dan tangan sebelah kanan digunakan untuk fiksasi. Seperti ini. Ini diraba dan ini dilakukan fiksasi. Jangan terlalu kencang, nanti malah sakit. Nah, kita raba apakah ada benjolan atau tidak.
Lalu kita lihat benjolannya itu bulat atau tidak. Lalu kita raba apakah ada nyeri tekan atau tidak. Kita raba apakah benjolannya itu berjumlah 1 atau multipair atau lebih. Lalu kita raba juga apakah benjolannya itu bisa ke arah kanan, kiri, ke bawah atau ke atas. Apakah adanya infiltrasi di sebelahnya. Terus kita raba apakah benjolannya itu lunak atau keras. Nah, selanjutnya kita ukur benjolannya itu panjang, lebar, dan tinggi benjolan tersebut. Kita ukur panjang benjolan, lalu lebar benjolan, dan tinggi benjolan. Jika memang pasien mempunyai benjolan. Jadi kan tadi mbaknya sudah noleh ke kiri, jadi sekarang mbaknya noleh ke kanan. Permisi ya mbak, kepalanya untuk noleh ke kanan, agak menunduk ke bawah. Permisi ya. Nah, jadi kan tadi pas noleh ke kiri, tangan kiri digunakan untuk meraba dan tangan kanan untuk digunakan fiksasi. Nah, karena mbaknya sudah menoleh ke arah kanan, jadi tangan kanan digunakan untuk meraba dan tangan kiri digunakan fiksasi seperti yang tadi. Pemeriksaan tadi udah selesai. Sekarang kita melakukan pemeriksaan badan dan pemeriksaan mata. Permisi Mbak Bio, jilbabnya bisa untuk dibenarkan kembali. Pemeriksaan badan ini yang pertama adalah tangan Mbak Bio ini diluruskan seperti ini. Lalu di atas jari-jarinya nanti saya akan memberikan kertas halus untuk melihat apakah ada tremor atau tidak. Baik Mbak, sudah cukup, bisa diturunkan. Nah Mbak, selanjutnya adalah kita memeriksa proximal neuropati. Jadi nanti mbaknya akan mengangkat salah satu kakinya dan dilihat dan bertahan selama 1 menit. Maaf Mbak, mohon untuk mengangkat kaki salah satunya. Apakah kuat Mbak kakinya untuk menahan selama 1 menit? Kuat sus. Selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan member design, yaitu jadi tangannya pasien diangkat ke atas secara lurus. Baik Mbak, bisa ikutin saya angkat ke sini. Nah, pada saat ini apakah Mbak merasakan pusing? Tidak. Mbak bisa menghadap ke saya. Selanjutnya akan melakukan pemeriksaan exophthalmos, yaitu pemeriksaan mata di center pada bagian lateral. Permisi ya Mbak. Ya, kita akan melakukan pemeriksaan Stellwexstein, yaitu kita melihat apakah matanya pada saat di center itu berkedip dan tajam. Dalam pemeriksaan Jofrostein, yaitu pasien disuruh untuk melihat jari kita dan kita lihat apakah pasien bisa mengerutkan dahi atau tidak. Permisi Mbak, Mbak bisa melihat jari telunjuk saya bergerak. Ini adalah pemeriksaan Mobisign, yaitu pasien disuruh melihat jari telunjuk kita. Permisi Mbak, nanti Mbaknya bisa untuk memfokuskan matanya pada jari telunjuk saya. Selanjutnya adalah pemeriksaan Rosenberg sign. Jadi pemeriksaan ini itu pasien disuruh untuk menutup mata dan kita lihat apakah ada tremor halus atau tidak. Permisi Mbak, Mbaknya bisa untuk menutup mata. Kita lihat apakah ada tremor halus dan ternyata ada tremor halus. Mbak, pemeriksaannya sudah selesai dilakukan. Terima kasih atas waktunya. Apabila nanti Mbaknya membutuhkan saya atau ada gejala-gejala lainnya, Mbak bisa menghubungi saya. Baik sus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sus. Setelah melakukan prosedurnya, kita melepas handscoon dan cuci tangan kembali. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini bermanfaat. Dadah.